Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menjumpai Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai pemberontakan Miriam dan Harun atas kepemimpinan Musa, sehingga hal itu akhirnya mendatangkan murka Allah atas Miriam berupa penyakit kusta. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami dan memungkinkan kami pada kesempatan ini untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat benar-benar mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan mulai melihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang ini adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Saudaraku, gagasan siapakah untuk mengirimkan para pengintai? Apakah ini gagasan Allah? Tidak, saudaraku. Dalam Ulangan 1 ayat 20-22, kita melihat bahwa bukanlah gagasan Allah untuk mengirimkan para pengintai ke tanah perjanjian. Pengiriman para pengintai ini menunjukkan suatu kelemahan ada di pihak orang Israel. Ada suatu ketakutan bahwa mungkin mereka tidak akan mampu merebut tanah tersebut. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Dan saudara, Allah tentu saja tahu segala sesuatu tentang tanah itu. Ketika mereka pada akhirnya memasuki tanah tersebut, para raksasa masih berada di sana. Semua kesulitan dan juga masalah masih ada di sana. Namun sebenarnya mereka pasti tetap akan mampu merebutnya. Ini suatu pesan penting bagi kita. Apakah kita benar-benar berjalan dengan iman atau tidak? Tentu saja kita harus berhati-hati. Tetapi ada suatu saat ketika kita benar-benar harus menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Allah. Sekali lagi saya ulangi saudaraku. Dalam Ulangan 1 ayat 20-22, kita melihat bahwa bukanlah gagasan Allah untuk mengirimkan para pengintai ke tanah perjanjian. Pengiriman para pengintai ini menunjukkan suatu kelemahan ada di pihak orang Israel. Ada suatu ketakutan bahwa mungkin mereka tidak akan mampu merebut tanah tersebut. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Dan saudara, Allah tentu saja tahu segala sesuatu tentang tanah itu. Ketika mereka pada akhirnya memasuki tanah tersebut, para raksasa masih berada di sana. Semua kesulitan dan juga masalah masih ada di sana. Namun sebenarnya mereka pasti tetap akan mampu merebutnya.
Ini suatu pesan penting bagi kita. Apakah kita benar-benar berjalan dengan iman atau tidak? Tentu saja kita harus berhati-hati, tetapi ada suatu saat ketika kita benar-benar harus menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Allah. Selanjutnya Bilangan 13 ayat 6 dan juga ayat 8. Firman Tuhan katakan, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Hosea adalah Yosua. Kita akan mendengar lebih banyak tentang dua orang luar biasa ini yang memberikan laporan sebagai kelompok yang minoritas. Kemudian, Bilangan 13 ayat 17-29 mencatat, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamad. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Dan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhatikan saudaraku, mereka memberikan suatu laporan fakta yang benar. Namun, penafsiran mereka terhadap fakta tersebut salah. Disinilah kita melihat bahwa mereka berpaling ke arah yang salah. Sebagaimana dicatat dalam Bilangan 13 ayat 31-33 demikian. Tetapi, orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, kesulitan-kesulitan ini terlihat lebih besar oleh karena mereka takut. Tahukah Anda apakah yang telah mereka lewatkan? Benar, saudaraku,
mereka melupakan Allah. Mereka justru membandingkan diri mereka seperti belalang yang berhadapan dengan raksasa. Itulah cara mereka memandang diri mereka sendiri. Mereka tidak menyertakan Allah di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian bagaimana dengan sikap Kaleb? Bilangan 13 ayat 30 mencatat, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku, pendapat kelompok minoritas ialah, ayo, kita masuk dan rebut tanah itu. Kita pasti mampu untuk melakukannya. Tetapi pendapat kelompok mayoritas yang kebanyakan adalah, kita tidak dapat melakukannya. Dan saudara, pendapat mana yang akhirnya akan diikuti oleh orang-orang Israel? Orang-orang Israel lebih memilih pendapat kelompok yang mayoritas. Mereka menjadi tidak percaya bahwa mereka mampu merebut daerah tersebut karena kurangnya iman mereka kepada Allah. Dan saudara, kini kita memasuki bilangan pasal yang ke-14. Ayat 1-3 mencatat, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudaraku, mereka menggunakan anak-anak mereka sebagai sebuah alasan. Seolah-olah mereka benar-benar memikirkan keselamatan anak-anak mereka. Tetapi sebenarnya itu merupakan sikap hati mereka sendiri yang sebenarnya terhadap Allah. Dan saudara, bilangan 14 ayat 4 sampai dengan ayat 9 akhirnya menyatakan, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda lihat perbedaan pandangan antara Kaleb dan Yosua dengan para pengintai lainnya? Perbedaannya terletak pada penafsiran mereka yang mengikut sertakan Allah. Ketika Anda memandang diri Anda sendiri sebagai seekor belalang di hadapan para raksasa, maka sebenarnya pada saat itulah Anda membutuhkan Allah. Kaleb dan Yosua bersikeras mengatakan bahwa Allah akan membawa mereka memasuki tanah tersebut. Mereka harus mempercayai Allah. Sekali lagi saya ulangi saudaraku, perbedaannya terletak pada penafsiran mereka yang mengikut sertakan Allah. Ketika Anda memandang diri Anda sendiri sebagai seekor belalang di hadapan para raksasa, maka sebenarnya pada saat itulah Anda membutuhkan Allah. Kaleb dan Yosua bersikeras mengatakan bahwa Allah akan membawa mereka memasuki tanah tersebut. Mereka harus mempercayai Allah. Tetapi bagaimana sikap umat Israel pada waktu itu? Bilangan 14 ayat 10-24 mencatat, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan
kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, 'Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun.' Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Perhatikan saudara, Yosua dan Kaleb dipilih dari orang-orang ini, dan Allah berjanji akan membawa mereka untuk memasuki tanah itu. Kemudian saudaraku, selanjutnya Bilangan 14 ayat 29-42 dikatakan, "Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kau katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian,
Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung, sambil berkata, "Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang, kita telah berbuat dosa." Tetapi kata Musa, "Mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Jangan maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, mereka akhirnya berani untuk maju terus. Ini merupakan perkiraan mereka. Iman itu bukanlah perkiraan. Di sini kita melihat bahwa mereka sekali lagi ingin melakukan sesuai dengan cara mereka sendiri ketimbang mengikuti cara Allah. Dan saudaraku, tentu saja tidak akan ada kemenangan ketika tidak ada penundukan diri pada kehendak Allah. Saya ulangi, walaupun mereka di sini berani maju terus, tetapi ini hanya merupakan perkiraan mereka. Dan iman bukanlah suatu perkiraan. Tidak akan ada kemenangan ketika kita tidak menundukkan diri pada kehendak Allah. Dan selanjutnya saudaraku, Bilangan 14 ayat 44-45 mencatat, meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui pembahasan hari ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kemampuan bagi kami, agar kami lebih setia lagi kepada Tuhan, dan kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk para pendengar program ini, biarlah Tuhan juga menolong mereka apapun yang mereka sedang hadapi pada saat ini. Mungkin mereka sedang menghadapi dengan suatu pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapinya, sehingga mereka boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa apabila ada di antara pendengar program ini yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau menjamah Tuhan, Engkau tolong dia, Engkau sembuhkan dia, karena kami tahu Tuhan, di balik setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memiliki suatu rencana yang terindah. Karena itu ya Tuhan, satu persatu pendengar-Mu, biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.